Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Dewi di pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi pekerja seni? Adakah yang ingin menjadi pekerja seni? Ya, pekerja seni itu adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Contohnya, nah di sini ada pelukis, ada sutradara, ada penari, ada pesulap. Nah, para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang ingin menjadi seorang penari? Ya, penari itu adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah atau tari kreasi modern. Nah, kalau tari kreasi daerah itu adalah tari tradisional yang gerakannya itu dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kalau tari kreasi daerah dari Jawa Tengah itu namanya tari apa? Ada yang tahukah? Ya, yang pertama itu ada tari gambyong. Nah, dan yang kedua ada tari bondan. Kalau tari gambyong ini menggambarkan tentang rasa syukur terhadap hasil tani yang melimpah. Kalau tari bondan ini tari yang melambangkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Biasanya kalau tari bondan ini membawa boneka, menggendong boneka seperti ini. Ini adalah tari kreasi daerah dari Jawa Tengah. Kalian harus tahu loh ya, dari daerah kita sendiri. Nah, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keberagaman seni budaya, tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Nah, ada beberapa jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Gerakan tari kreasi daerah sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Nah, di sini contohnya ada tari piring. Nah, tari piring ini dari mana? Ya, dari Minangkabau. Nah, tari piring ini menggambarkan kekompakan dan kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau. Nah, yang kedua adalah tari pendet. Nah, tari ini berasal dari Bali ya, anak-anak. Nah, dahulu tari pendet ini digelar saat ada acara pemujaan di Bali. Nah, biasanya itu diperagakan di pura. Pura itu adalah tempat ibadah umat Hindu yang ada di Bali. Nah, masyarakat Bali itu memaknai tari pendet ini sebagai ungkapan rasa syukur karena kedatangan para dewa ke bumi yang membawa banyak kemakmuran bagi penduduk di bumi ini. Nah, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, tari pendet juga diperagakan untuk menyambut tamu yang datang ke Bali, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tari remo. Tari remo ini berasal dari Jawa Timur. Nah, salah satu tarian untuk penyambutan tamu juga. Nah, tari ini bercerita tentang perjuangan seorang pangeran di tengah pertempuran. Nah, jadi dulu itu tari remo itu hanya boleh diperagakan oleh laki-laki, tetapi sekarang boleh diperagakan oleh wanita juga. Nah, gerakan tari remo itu seperti gerakan gedruk. Tahu gedruk ya anak-anak? Yaitu gerakannya menghentakkan kaki ke bumi. Nah, menghentakkan kaki ke bumi itu sebagai simbol kesadaran manusia atas kehidupan yang ada di bumi ini. Adalah contoh tari kreasi daerah yang ada di Indonesia.
Kemudian, nah di sini ada beberapa contoh tarian daerah beserta daerah asalnya ya anak-anak. Ada tari kecak, itu dari Bali, tari reok Ponorogo, itu dari Jawa Timur, tari merak, Jawa Barat, tari cakalele, Maluku, tari piring dari Sumatera Barat, tari suanggi dari Papua, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan ini ya, dan sebagainya. Kalian bisa melihat dan boleh kalian catat di buku catatan kalian. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, setelah kalian mengetahui tari-tari yang ada di Indonesia tadi, sekarang Bu Guru minta kalian untuk menyajikan informasi ragam tari kreasi daerah di Indonesia. Yang pertama harus kalian lakukan adalah pertama, carilah 2 tari kreasi daerah dan asal tari daerah tersebut. Kemudian, cermatilah makna gerakan-gerakan yang ada pada tari kreasi daerah tersebut. Menggambarkan apa gerakannya dalam tarian tersebut, itu dituliskan ya. Kemudian, buatlah laporan tentang informasi mengenai tari daerah yang kamu peroleh. Jadi, informasinya 2 ya. Kemudian, tempelkan gambar tarian pada laporanmu. Nah, jika itu memungkinkan, jika di rumah ada print, silahkan bisa kalian cari gambarnya di Google, kemudian bisa kalian print dan kalian potong dan tempelkan di laporanmu. Yang kelima adalah unggah hasil pekerjaanmu di Google Classroom. Oke, anak-anak, mencari informasi tentang ragam tari kreasi daerah di Indonesia ya. Selain keragaman tarinya, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Nah, setiap sumber daya alam atau SDA itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan SDA untuk memenuhi kebutuhan sandang. Sandang itu adalah sandangan atau pakaian. Pangan itu adalah makanan, dan papan. Papan itu adalah rumah. Nah, misalnya padi ya. Padi yang merupakan bahan baku makanan pokok di Indonesia. Padi itu ditanam oleh petani. Nah, petani itu berarti sangat berjasa karena menyediakan bahan baku pangan untuk kita konsumsi setiap harinya, seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel manfaat SDA berikut, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui? Contohnya, ya ada tumbuhan dan hewan ya. Yang pertama, tumbuhan seperti sayur dan buah. Itu manfaatnya. 1. Sebagai bahan pangan sehari-hari. Ya kan? Sayur, misalnya sayur bayam kita konsumsi. Kemudian, komoditi yang memiliki nilai ekonomi dapat dijual di pasar-pasar gitu. Kemudian, bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik. Contohnya singkong, itu dapat dijadikan keripik singkong. Kemudian selai, itu nanas, nah itu bisa dijadikan sebagai selai ya, dan manisan. Kemudian ada tanah liat. Nah, tanah liat ini juga memiliki nilai ekonomi. Nah, bahan baku kerajinan seperti gerabah, tahu gerabah ya anak-anak? Ya, kalau gerabah itu dari tanah liat, kerajinan dari tanah liat. Contohnya guci, kendi, ya itu adalah kerajinan dari tanah liat. Nah, genting itu juga dari tanah liat. Kemudian yang ketiga adalah hewan. Nah, hewan ini dapat diambil telur, daging, dan susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Kalau yang diambil telur dan dagingnya itu seperti unggas ya, ayam, itik, bebek, kayak gitu. Kemudian diambil susunya itu kambing bisa, sapi bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia, seperti kerbau untuk membajak sawah. Yang ketiga, kotorannya itu dapat diolah menjadi pupuk organik dan dapat dijadikan sebagai biogas ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, batu bara dan minyak bumi. Nah, yang pertama, batu bara. Batu bara itu manfaatnya pertama, bahan bakar untuk beberapa jenis alat bara. Yang kedua adalah bahan baku untuk industri baja. Yang ketiga adalah sumber energi pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu menggunakan batu bara.
Yang kedua adalah minyak bumi. Manfaatnya yang pertama bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Ya, kendaraan kita itu menggunakan minyak bumi. Solar, Pertalite, Pertamax itu kan dari hasil bumi. Kemudian yang kedua adalah bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Nah, kemudian yang ketiga adalah penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Iya. Nah, itu adalah manfaat sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan setiap harinya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih. Selamat belajar ya. Tetap semangat untuk menimba ilmu. Bu Guru ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.